Saya tiap minggu Ekaristi. Saya itu tiap minggu Ekaristi. Saya ini ortodok. Saya akan lawan bilang gitu Kak. Saya akan Naik lawan. ke metro tuh, naik ke Reda, naik ke Juli. Siapa ada pikiran? Naik lihat semua. Tapi Bang Putra jujur loh, selama Kak Reda marah-marah sama dia tuh aku nggak pernah sebut-sebut namanya dia. Tapi disebut juga nama aku. Iya kan termasuk kau juga maskotnya di situ, jadi harus disebutkan. Herder naik semua ke rumah dia. Pada keder semua kemarin waktu dia ajak naik Reda, naik Edi semua. Saya tidak takut menghadapi, pada takut semua ya, nggak ada yang berani naik ya menghadapi Iya. yang satu itu. Ya kan kita Bukan takut yo. takut. Bukan takut itu, bukan takut. Nanti nangis dia. Terbongkar semua kedok dia. Iya. Intinya teman-teman, kalau di room herder ini ya, apapun yang terjadi nih, yang salah itu tetap bom, bukan. Kalau mereka kan edis, nah kalau sih bom. Aduh, ampun. Loh. Apa ini? Yuli nggak rayu si botak. Kenapa ini kok sinyalnya? Hah? Sinyalmu itu Kak, sinyalmu itu, sinyalku bagus. Jangan fitnah Kak, jangan. Tenggelamkan. Ya Francisca bilang sinyal bermasalah. Saya akan lawan. Aduh, aku capek banget aku. Jadi aku ini sambil bertalipong, sambil masak ikan tori aku Hamuna. Sebentar Kak Reda, ini Dewi Dani Hani ini siapa nih? Yuli nggak rayu si botak kan kayak Afrida. Saya nggak pernah rayu Metatron. Dan itu yang spender maksudnya itu Jul. Oh yang itu. Saya sama-sama botak. Udah. Nggak semua juga dibahas yang di typingan Yul. Yang nggak perlu nggak usah. Diam kau. Jujur ayo Yul, kena kau. Enggak, aku naik ini jujur aja karena ada Putra Agara nih. Kalau Putra Agara nggak naik ini aku sudah lemas. Lawan. Duh. Ini baru jam 2 Pak. Biasanya ketua naik jam 5 pagi. Kita masih tidur jam 7 pagi Indonesia. Lihat. Aduh, itu kok ada sendal. Ada sendal si itu si siapa nama yang kemarin itu? Lili. Sendalnya siapa itu? Oh. Istrinya Putih diembat Putih. Siapa ini? Martin 51, kau gak usah banyak bacot kau ya. Nanti kau kukirim nanti kau ke Taliban. Ya. Jangan diblokir Yul. Ya nggak apa-apa Kak. Itu dia memang bermasalah di mana-mana Kak. Untuk dia aja nggak apa, yang lain jangan bisukan aja Kak. Siapa itu? Oh gitu. Dia juga di Komalku suka maki-maki Kak Reda itu. Nggak apa. Oke. Teman-teman, gas teman-teman, gas. Gas tetap layarnya teman-teman. Posting ulang teman-teman ya. Posting ulang. Umekos 221. Tapi membagongkan loh teman-teman. Jarak rumahnya si Mata Picet dengan hotel itu teman-teman 3 kilo, bukan 3 mil ya, bukan. 3 kilo teman-teman. Aduh. Jalan kaki, bisa enak jalan kaki ke situ biar Bisa jalan kaki masih. Oh, apalagi aku itu pantas itu. Pantas bentuknya keren kecil gitu ya. Iya, nggak mau posting Jadi ke sana. Ketemu dulu. Oh, dibagikan secara ini aja manual ya. Kalau tidak bisa posting ulang, dibagikan manual aja. Tapi Kak Reda, saya minta tolong ya sama teman-teman tim herder ya, jangan dikasih rating jelek hotelnya, nggak boleh. Hari tadi Kak Reda, aku iseng buka Google Kak Reda ya, dikasih bintang 1 loh Kak hotelnya semua Kak. Itu Kak. Nggak usah urusan kita itu. Kau pun ngurusin hotel orang kau. Urusan kita itu.
Hotelnya jadi viral juga hotelnya ya. Iya. Lin, Vi. Nanti semua dibahas. Tenanglah dulu kau. Ini kan lagi rame. Iya. Iya. Posting ulang. Silakan, Bang Putra, silakan. Posting ulang teman-teman. Mana tadi si Lambadia tadi di mana teman-teman? Woi, tolong kalian. Iya, jadi aku lihat sekarang ini ya, nanti semua buntutnya tadi aku udah dengar juga di sebelah itu. Sama seperti yang saya katakan tadi di tempatnya itu si Mas Sanggul itu. Ya. Apapun makanannya, minumannya teh botol, apapun kejadiannya di Apologia, yang salah itu Edis TV. Karena di sebelah tadi gitu. Sudah pertama di kata pengantar firman Tuhan. Kemudian membahas ini. Spendernya singgung lagi. Edis TV ujung-ujungnya semua. Jadi Edis TV lagi berenang-berenang nggak tahu apa-apa kok. Lagian gini loh. Bang, gini. Lagian gini. Itu ada spender itu kok nyebut di doxing ya. Gue juga di doxing gitu. Emang siapa spender yang kita doxing ya? Perasaan katanya gini, kemarin katanya kita sebut-sebut si Mika, katanya perasaan itu istrinya si itu yang sebut-sebut si RK, si Rosi, saat kemarin dia memergoki perselingkuhan suaminya. Kok jadi kita terdakwa ya? Iya, makanya segala sesuatu ini semua ini makanya inilah grupnya Reda ini katanya herder semua, kerjaan herder semua. Kita masalah si RK kan kita gak ada urus, tiba-tiba muncullah dia langsung siaran langsung kan? Mana kita urus itu? Kok aku aja kemarin itu gara-gara nggak bisa nggak bisa ku tonton, taunya ku blokir itu akun si Rosi, baru ku buka, baru aku bisa lihat. Gitu loh. Iya. Tapi anehnya pembelaan diri si Tile itu ya, sampai sekarang ada dia VT-nya juga dibuat sendiri kan, bahwa itu bukan perselingkuhan. Ya, sangat memalukan. Masih seperti itu membela diri. Apa salahnya dia mengaku, ya kan? Saya salah begini. Tapi percayalah, semua orang-orang ini RKMP, si Agatha, si Afrida, Bom itu, si Mojat itu tidak akan mau mengaku kesalahan itu, bahwa itu dianggap suatu kebenaran. Anehnya banyak yang mendukung mereka, ya kan? Iya. Dan mempercayai seperti itu. Seharusnya malu seperti itu ya. Betul. Contohnya lah. Benar. Contohnya kita lihat si Mr. M itu ya kan. Mr. M kemarin itu 3 hari yang lewat kalau nggak salah itu, ketika ada Tobias naik di tempatnya si Afrida itu, mereka bertiga. Mereka menganggap RK itu luar biasa, MP itu luar biasa, semua para apologet luar biasa. Ini sakit jiwa atau apa enggak? Apa enggak bisa membedakan bertahun-tahun, berbulan-bulan mereka mencaci maki, ya, bahasa-bahasa kotor, tapi dikatakan mereka itu sangat luar biasa. Ya kan Pak Tobias juga kan mengirim ke rekeningnya bom juga kan katanya. Ini otaknya sudah setting atau gimana ini orang-orang? Kalau iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tidak ada yang abu-abu. Di situ mereka tidak bisa membedakannya. Perhatikan itu si M itu ya. PKPK aja seharusnya urusannya. Jangan terlalu jauh mencampur urusan-urusan seperti ini. Spender itu juga, kita lihat ini kan. Jadi bau mereka jadinya kan. Mereka bela ini mati-matian. Sampai Bu Aisyah juga berani seperti itu juga kan. Tapi juga dia masuk ke komal si Afrida. Ya kan? Dan menganggap apa yang dikatakan Afrida itu benar. Sekarang apa yang terjadi? Semua dipermalukan. Yes. Makanya hati-hati. Ya. Jangan bangga lah kalau ada spender. Saya perhatikan ini komal-komal. Maaf dulu ya, agak lama dulu saya ngomong ini. Sudah Lanjut. kupuaskan dulu hatiku, lama nggak masuk komal aku ini kan. Kita perhatikan dulu. Kalau ada spender masuk di komal-komal, kita perhatikan ya. Umpama saya udah bilang juga tadi itu, tapi saya ulang lagi. Oh, silakan Pak. Apa kabar Pak? Bagaimana Pak? Ya, biarkan. Sekalipun narasinya salah, semua tepuk tangan. Karena 04 tidak tepuk tangan kan nggak keluar dulu. Nah kemudian, ya contohnya lah, kalau saya masuk bernarasi,
nggak ada yang tepuk tangan, turunnya juga. Saya turunnya, silakan turun. Tapi coba dulu spender, masuk. Untuk sebagian ya, si Juli nggak kena ini, maksud saya yang lain-lain, ya bukan sebelah kita. Jadi, ya terima kasih Pak. Hati-hati Pak di jalan Pak, Tuhan memberkatimu di jalan ya Pak. Oh luar biasa sambutan. Terlalu euforia. Itulah yang membuat mereka ini begitu angkuhnya, tidak mau bertobat ya. Coba sebentar nanti dia pergi ke tempat si bom-bom. Bom-bom bisa berubah 180 derajat. Daripada pencaci maki dari mulutnya banyak kotoran manusia. Tiba-tiba sebagai hamba Tuhan kita harus begini. Ini munafik-munafik semua. Tapi itu dinikmati para spender ini. Dia bangga, ya kan? Sesungguhnya saya lihat spender ini juga membuat mereka pongah ini sebenarnya ini. Menjadi pongah. Tadi kita lihat tadi mereka di komel yang lain itu. Malah dia bukan menegur yang ini, tapi membela. Edis TV yang selalu salah. Iya kan? Nggak ada tahu apa Edis TV juga dibawa. Berbahaya mereka ini kawan-kawan ya. Jadi jangan terlalu bangga lah kalau spender itu. Kalau memberi, berilah ya. Apa yang diberi tangan kanan jangan tahu sebelah tangan kiri. Itu kalau memang sungguh-sungguh memberi. Makanya kalau spender sudah masuk di komel-komel apologet, itu tanda bahaya itu. Lonceng kematian itu. Akan terjadi huru-hara di sana itu. Ya, membela penting dia ada tepuk tangan bagi dia. Itu kita perhatikan itu di situ. Ya kan? Merasa benar semua mereka ini. Sangat memalukan. Itu kawan-kawan dulu, Hamuna. Ya, jadi saya mau tambahkan sedikit aja, nanti mungkin saya langsung turun. Teman-teman nanti kalau dia mau naik, naik aja. Tapi dari kejadian ini teman-teman ya, ternyata dari kasus Bang RK ini ternyata ada, tahu nggak siapa pihak yang diuntungkan dari kejadian Bang RK ini? Coba, saya mau tanya sama teman-teman di bawah. Bom-bom. Kalian tahu nggak kira-kira siapa yang diuntungkan dari kejadian Bang RK ini? Bom-bom. Bom-bom. Sorenya dia bikin siaran langsung. Malamnya dia topang tangan waktu ada spender. Begitulah si bom-bom. Pura-pura mendoakan. Padahal satu sisi dia bersyukur. Ya. Masalahmu keuntungan bagiku. Itulah kejahatan bom-bom itu. Ya, pokoknya apapun yang terjadi teman-teman tetap bom-bom pelaku utamanya ya teman-teman ya. Bukan suara Yuli nih, Yosana, bisa baca nggak? Yosana bukan Yuli. Ya. Dan teman-teman juga tetap harus tahu ya, kemarin kalau kalian nonton live-nya Bang Edis, tetap disupport teman-teman Bang Edis ya. Support Bang Edis dalam pelaporan itu. Karena pelaporan itu ditujukan bukan buat dua orang itu. Kenapa dua orang itu pede sekali? Ya. Jangan merasa iri kalian ya. Jangan merasa pede. Jadi dua laporan itu Bang Edis tuh tujukan kepada dua instansi besar, bukan kepada dua orang itu. Kenapa dua orang itu kejang-kejang semuanya? Santai-santai aja kalau benar. Ya. Jadi dua pelaporan itu akan ditujukan kepada instansi besar. Yang pertama itu Bank BUMN dan Dukcapil setempat ya. Jadi teman-teman tetap support ya. Tetap support terus ya. Mungkin itu aja dari saya dan teman-teman, tetap semangat, tetap kompak. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. God Iya. bless you. Jadi menambahkan, itu Edis TV tidak akan mengadukan manusia laknat itu, enggak bakal. Tapi mereka akan mengadukan BUMN yang satu itu BRI dan juga Dukcapil itu. Dari situ justru mereka nanti akan mencari siapa yang membocorkan ke TikTok. Nah, itu urusan daripada dua instansi ini. Jadi bukan Edis TV. Justru nanti mereka mencari, itu kok bisa ada di TikTok. Nah, siapa yang membuat di TikTok? Ya tentulah yang mereka yang dua ini kan salah satu. Jadi bukan Edis TV yang melapor mereka. Dari sananya, itulah strategi kalau untuk memang mencari kebenaran itu. Langsung ke pokok masalahnya, sumbernya siapa, lalu nanti siapa yang membocorkan ke publik. Karena itu paling sakral sebenarnya itu istilahnya ya, di dalam
rahasia negara. Nah, itu kan rahasia negara, itu tidak boleh bocor sama sekali itu. Dan sama seperti yang ketika itu begundal-begundal yang menjumpai mertua si Edis TV itu juga sebenarnya itu sudah penghinaan itu. Apa urusannya sampai semua pribadi-pribadi lebih-lebih daripada polisi datang ke sana? Apakah memang Edis TV di sana? Apakah memang seperti ini? Itu kan sangat memalukan seperti itu kan. Dan tapi itu ditepuk tangan sebelah itu Dewi Dubur dan sarkelnya itu siapa si Winep dan lain sebagainya itu tepuk tangan mereka semua seperti itu. Sangat miris seperti ini ya, manusia-manusia gini. Mereka bangga kawannya sendiri. Jadi sebenarnya ini mereka ini adalah RT Adam sebenarnya ini. Namanya aja mereka Kristen ini, tapi sesungguhnya mereka ini sama dengan kadrun itu. Berbahaya ini. Jadi percayalah, apa yang sudah nyata langsung, siaran langsung dibuat si RK itu, yang dibuat istrinya itu, pasti ada yang membela apa yang dilakukan si RK itu. Selama si Edis TV berseberangan dengan mereka, RK yang tetap selalu benar. Percaya, kita lihat nanti tuh, sekalipun kebenaran sudah diungkapkan. Hati-hatilah, kawan-kawan. Ini apa ini? Siapa ini? Oten panik. Kau nggak tahu di dunia ini Oten mayoritas bodat. Kalau Oten itu tidak pernah ya saling porang-porang mereka. Jangan kau begitu. Ya, siapa? Mana si Bintang itu? Ibu ketua sidang. Si Bintang tadi kulihat di mana dia? Tolong naikkan. Di tempat Sion dia tadi. Jambat, di mana dia? Ibu ketua sidang. Ini kayaknya lagi keluyuran juga ini ibu ketua sidang ini. Dia menangis ke sebelah kali itu. Kareda Iya. izin. Kareda Iya. izin, jadi kita harus bisa supaya menggerakkan netizen yang ada di sini untuk hashtag save hotel atau save 221 gitu. Kareda, lanjut. Iya, betul. Tolong kemana si Bintang ya? Kemana kau Bintang? Kok redup aku panas di sini teman-teman. Jadi nggak pakai lampu dulu aku ah. Ini semua kututup hordeng apa semua kututup panasnya. Nggak mau aku. Aku ini ortodok. Tisunya Kareda, tisu. Jadi apapun yang mereka lakukan saat ini teman-teman ya, tentang misalnya kayak kemarin itu yang dilakukan ya, ada geruduk-geruduk begitu, jangan kalian panik ya, jangan ya, gak usah takut kita sekarang ini teman-teman ya, gak usah takut, ada waktu bisa menjawab itu semua, walaupun itu mayoritas, nggak usah takut karena zaman internet saat ini sangat gampang di block up di public internet dunia teman-teman ya, nggak usah takut. Oh Humaira, iya Kak, Seragen panas ya tadi. Iya, jadi tadi kan kakak kan cuci motor ke tempatnya Mas Indra ya, jadi agak-agak ini, kalian jangan bully RK, hati-hati kalian. RK itu gagah kuat setara dengan 30. Jadi benar juga tuh tadi Kareda, kita jangan menampilkan hotelnya apapun kamarnya gitu. Takutnya ini akan dipakai oleh Mokondo untuk ngekek sama para lansianya itu. Jangan, karena kan jaraknya dekat. Jangan. Karena jaraknya 3 kilometer doang kan, jadi bisa kesana terus. tapi yang paling membagongkan si Tile ini, tunggu dulu ketua sidang. Si Tile ini kan beberapa hari yang lalu kan live sama si Elia, ya kan? Yang baju apa itu? Berbahasa rohani seperti itu, ya kan?
kemarin itu waktu dipergok masih itu aja bajunya, Mona. Gak ganti kali, Kak. Mana Gak ganti ganti. itu? Kau jangan fitnah kau ya. Jangan fitnah kau. Orang itu dipakai bajunya itu aja. Kau jangan fitnah kau. Fit. Mandi nggak ganti, udahlah lengkaplah penderitaan Tapi mereka. nggak kebayang ya malunya spender dikasih mobil untuk kekuk-kekuk, aduh. Nah, itu dia. Oh ini benar ini Kak Agner. Itu justru info dari MP soal kamar 221. Astaga. Itu bener lah ya. KTP lajang loh teman-teman. Weh gila lah. Nggak jauh beda dengan si yang lagi PKPK sekarang, si Magdalena. Dia mengaku anak gadis usia 20 tahun. Memang satu sebuah Bah. server mereka ini. Ngeri juga ya. Ya juga ya. Mengaku atau sudah bau tanah, mengaku remaja. Aduh, gimana ini? Mengaku 20 tahun. Beuh. Setelan otaknya sama. Iya betul. Aduh. Tapi rahangnya sudah rahang di usia 40. Rahang 40, Bang. Rahang 60. Itu di oplas sana aplos ini, aduh. Iya. Tapi lagi PKPK dia cari duit, dia cari itu gift itu. Edis TV poligami, Edis TV sesat. Rupanya penjual apa semua ini, aduh, mengerental dia punya, ya kan? Dia rental semua ke apanya semua, barang-barangnya. Poligami inilah penginjilan offline itu kan. Saya akan menginjili offline selama beberapa hari katanya kan. Mencari jiwa. Ya, ini menambah gundik dia. Ya beda dengan Pak Sabto. Pak Sabto pergi penginjilan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Ini enggak untuk mengenal dia apanya. Itunya. Aduh, malunya seperti ini. Kita tenggelamkan Edis TV. Kita tenggelamkan. Tuhan buka mata sekarang ini terbuka ya. Itu kan membawa penginjilan offline, Pak Putra. Jangan salah paham. Membawa penginjilan offline dengan suara, yes, oh no, oh yes, oh no. Iya, jadi Putek-putek gitu dong. Sudah dia menyimpang dia arti offline ini bagi mereka ini ya. Sudah Cina, fake, Bang Pulgan. Lanjut, Bang Putra. Dan jangan sekali lagi ya, takutnya Pak Putra ke daerah sono dia sewa lagi di sebelah kamar ya, lagi dia ngintip lagi tiap malam. Astaga naga. Gimana tuh Bang Putra kalau disewa sebelah kamarnya? Wow. Iya, paling si MP di situ nyewa di situ si MP. Iya kan? Kalau sekarang nggak mungkin, nggak ada lagi duitnya. Iya kan? Nah, apalagi si Bom, mana ada lagi dia itu kan? Dia paling nanti dia kalau data spender, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita saling mengampuni. Dia keluar spendernya turun, Pukima kurang ajar, binatang. Itu dia bahasa surganya mereka, sangat memalukan itu. Jadi itu bedanya ya, kita bandingkan Edis TV dengan mereka. Edis TV datang ke Amerika karena memang dipersekusi. Dan dia bukan orang miskin datang dari Indonesia. Dia memiliki segala sesuatu. Dia memiliki usaha. Dan dia mau berkorban. Kalau dia hanya mau menyelamatkan diri, ngapain dia sampai berdebat, berapologet. Tapi karena kerinduannya, ya, supaya kekristenan itu jangan diperlakukan semena-mena. Ya kan, dia membuka data. Itu bedanya dengan yang lain. Edis TV sudah merasakan bagaimana firman Tuhan yang dia alaminya. Mencari kerajaan surga, baru yang lain ditambahkan kepadanya. Itu yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya bagi orang-orang ini, mencari donasi dulu, baru mencari kerajaan surga. Nah, itu bedanya. Ya, kenapa saya katakan berbeda? Karena Edis TV itu fokus untuk pelayanan penginjilan.
Dan dia percaya itu akan ditambahkan berkat-berkat berkelimpahan. Itu kan bisa kita lihat itu ketika dia tidur di tikar, ketika dia sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berkat itu berkelimpah baginya. Dan itulah yang membuat sebagian mata yang lain itu tidak berkedip. Dan muncullah dirasuk iblis hati dan pikirannya sampai sekarang itu. Ya, apa yang dilakukan Edis TV semua salah bagi mereka, ya kan? Artinya apa yang dibicarakan Edis TV gurih untuk digoreng-goreng, ya kan? RK yang kekuk-kekuk, Edis TV yang salah. Sebentar lagi bom-bom nanti kekuk-kekuk, Edis TV yang salah. Itu sangat berbahaya. Jangan kan itu Bang Putra. Itu aja kalau aku aja suruh buka celana kan gila itu si gajah bengkak. Stres. Iya, Aku bingung mau nanya sama Pak Putra nih. Aku mau nanya sama Pak Putra dulu bentar nih ya. Mengapa ya? Kok semua serba merah ya? Dari cangcut merah, BH merah, mobil merah, sampai sampai logonya itu pun merah tuh Ume. Kenapa serba merah nih Pak Putra? Ada apa ini? Ya itu artinya kalau saya lihat itu memang tidak di kesepakatan mereka itu kan, tapi secara otomatis itu merah itu ya ada tanda, nggak tahu saya tanda apa itu. Tapi yang jelas itu pertanda satu persatu akan diungkapkan. Kita lihat nanti nih dalam tahun ini akan kita lihat ini nanti mereka ini yang menghujat, mencaci maki, menghina hamba-hamba Tuhan itu. Kita Saya lihat turun dulu, nanti itu. Pak Putra. Saya turun dulu. Arahnya ke saya tuh. Saya pakai baju merah gitu Pak. Ibu Sukmawati juga pakai baju merah. Saya ganti foto ah. Ganti foto dulu, ganti foto. Saya juga baju merah. Oh, ganti foto. Aku sambil makan dulu ya teman-teman ya. Tetap layar terus, jangan lupa absen teman-teman. Absen. Tapi ketua harus ada sekali-sekali ngomong, nanti jadi rungkat pula ini, jangan diam. Enggak, aku udah di sini aku udah. Bahaya. Aman, Iya. Nak, Nanti Putra. ya, Itu Putra. iya ketua dewan. Pengakuan si Rosi, istrinya si RK, bahwa si Putri Rahmawati itu kasusnya benar adanya. Dan benar adanya kasus si Putri Rahmawati. Sampai saya masuk ke room herder katanya. Tuh, bayang roomnya Reda. Hanya untuk ya supaya nama si RK tidak jelek. Jadi kasus Putri Rahmawati itu benar adanya itu. Jadi selama ini mungkin sudah ditutup-tutupi sama si Rosi. Mungkin dia nggak tahan lagi akan tingkah lakunya si RK ini. Maka dia dengan memberanikan diri untuk melivekan perselingkuhan si RK. Jadi kita ini di roomnya Reda, yang ini si RK ini, untuk klarifikasi mengenai si Putri itu, ya katanya hanya ya, orang lain mengaku-ngaku hamil bunting, rupanya memang betul kasusnya si RK itu dengan si Putri Waduh. Rahmawati. Berarti parengge-rengge dia ya. Siapa ini si Tile di parengge-rengge barangnya ya. Ya, aku lihat di apanya si Rosi. Aduh, kan tadi ada juga ditampilkan di tempatnya Ion. Waduh, ngeri kali ini si RK ini. Totong berjalan juga ini rupanya. Oh, Mm-mm. iya. Iya, Jadi ngeri. ini satu persatu akan dibukakan ini. Percayalah. Ini sudah kemarin mereka sendiri yang bukakan kan, sama seperti si Mojat sama si siapa si Katil Full itu kan. Kita kan nggak ada cari, mereka sendiri yang membukakan di Komal. Nah, nanti suatu saat juga bisa jadi nanti itu si bom juga kan akan Iya. terbuka kedoknya, sekalipun sudah terbuka akan lebih terbuka lagi semua bang istilahnya kan. Jadi kita pernah termasuk si MP, termasuk si Agatha, ya itu kan, termasuk si kalau Dewi Dubur yang nggak usah diperhitungkan itu ya, nggak usah diperhitungkan. Sekaligus juga mengucapkan selamat ulang tahun Ketua Dewan Francisca, panjang umur, Tuhan memberkati. Aku ingat terima karena nggak jauh kasih. bedanya dengan si Dewi Dubur. Setelah lagunya dulu. Potong anunya, potong Jangan anunya. dong. Apanya dipotong? Parah lu Bang Amin. Potong. Parah lu Bang Amin. Masa potong-potong kok Amin?
Anunya Potong siapa, Bang? Selamat Potong anunya ya, potong ulang kuenya. tahun. Selamat ulang tahun. Nah itu dong, ya kan? Iya. Semakin lansia semakin semangat saya lihat ini para lansia ini ya. Nggak mau kendor. Jangan Semangat luar biasa para lansia ini. semangat. Ditambah yang usia bukan semakin loyo, malas justru yang muda-muda ini makin loyo ini. Kayak lihatlah wajah siapa ini, si Tile ini kan. Sudah wajah 65 tahun masih usia 30. Beda dengan si Agatha, mengaku usia 20, penampilan usia 45. Itu pun karena dibantu makeup. tahun berapa si Tile ini lahir? Tahun 80 berapa? Pokoknya di apa itu kan si Rosi apa namanya? Istri dari si RK. Kok Ya dibilang Guru dia Aritonang itu ya, Guru Aritonang ya. bu? Kok Ariton kok ngaku lajang kau RK? Apa kau di data kau si Rosi itu istrimu. Bukan orang lain, dan Rosi juga sudah menunjukkan surat nikah kalian, ya. Apakah mesti kau bantah lagi itu? Aduh, kasihan loh, kasihan. Istrimu 3 bulan tidak kau tegur, ya. Makanya jadi hati-hati kau ngaku Ini enggak. bujuk. Berarti di Adanya lagunya Pit, mengaku bujangan kepada si Priska, ternyata Umurnya 40 tahun. mengaku bujangan. berarti mereka MP RK ini udah satu sirikal membantai istri mereka masing-masing kan demi Iya. Jadi sebetulnya ini. Ini Iya. direkod ini di sebelah ini, direkod ini. Biar aja direlay, mau Direlay nanti. direkod. Dari Ngapain kami malu? Herder malu. Oh, apain kita malu ya? Nggak malu kita, ngapain? Orang nggak kita yang berbuat, orang sono yang berbuat, kok kita yang malu? Justru kita yang sungguh bersyukur Tuhan singkapkan Iya. perangai si Erta. Tahu nggak? dengan firman Tuhan itu kan, menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan-ucapan itu menjadi berkat dan menjadi kutuk. Orang yang mengutuk akan kembali kepada dia. Dan Jadi itu ya. yang kita lihat sekarang ini ya. Satu Iya. persatu dibukakan kedok mereka siapa sesungguhnya mereka ini kan. Kita perhatikan, kita sungguh-sungguh kita bandingkan dulu ya. Orang yang berapologi yang bagus, yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kita perhatikan, dia tidak akan ada di koma 24 jam atau 12 jam. Itu mencari gift, mencari pansos. Beda dengan yang sungguh-sungguh. Perhatikan RBN. RBN itu si RBN paling banyak dia satu hari itu 2-3 jam. Edis TV satu hari paling 2-3 jam. Karena mereka tidak berfokus untuk mencari duit dari perapologetan. Mereka bekerja. Lihat Ibu Sofiatul juga, Pak Syafudin. Bu Sofiatul itu juga dia berkorban waktu habis-habisan dia sampai 2 shift dia. Untuk apa? Karena dia tidak mengandalkan pendapatan hidupnya daripada ini, tapi dia sungguh-sungguh murni untuk pelayanan apa yang dilakukan mereka ini. Beda dengan mereka ini, coba, ya kan? Kalau ada sudah spender, mari Pak, terima kasih. Ya, silakan naik. Hati-hati di jalan 4, Tuhan memberkatimu. Panjang itu. Tapi sekarang para spender ini, kita lihat ke depan ini, ya, yang para konglomerat apologet ini, apakah masih mendukung? Kalau mereka masih mendukung model-model seperti ini, kualat mereka itu, ya kan? Tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana yang pura-pura mengikut Tuhan Yesus. Ya kan?
Kalau masih ada seperti itu, mereka sebenarnya bukan murni mau membantu pelayanan, tapi supaya mereka dikenang dan dikenal, supaya mereka juga ikut pansos viral. Tapi kalau memang sungguh-sungguh, berilah dengan tangan kanan, tanpa diketahui oleh tangan di kiri. Itu sebenarnya. Jadi jangan merasa selama ini saya perhatikan para spender ini sombongnya minta ampun. Apakah yang lain itu tidak punya duit? Apakah mereka tidak mau mengirim kepada mereka ini semua? Tentu, tapi tidak seperti gaya-gaya mereka. Iya kan? Kalau Anda mengirim, silahkan. Jangan membuat para apologet semakin sombong. Ya, tidak ada nggak boleh abu-abu. Kalau memang kebenaran harus dinyatakan kebenaran. Dan juga ini juga para pendeta ini juga sangat mempermalukan ini, mengatasnamakan pendeta Apolos. Setiap dia khotbah larinya ke Eris TV, Buyu, Sitoro. Ya, seharusnya mereka itu di gereja mengembalakan jemaat, tapi justru mereka tidak menjadi terang di para apologetan. Itu sangat mempermalukan seperti itu. Apakah mereka tidak laku di gereja sehingga mereka harus dikomal seperti ini? Kalau mereka dikomal, oke, tapi menjadi berkat bagi semua. Tidak harus berpihak kepada satu pihak. Harus berpihak kepada semua pihak. Contoh, lihat itu si Jeki sama pendeta kawan selalu itu. Itu lihat murni mereka seperti itu. Tidak pernah mendoksi yang lain. Tapi yang lain itu coba sombongnya minta ampun mengatakan pendeta. Apa nggak mirip seperti itu? Dia mendowngrade sendiri dia bahwa dia pendeta. Jangan-jangan pendetanya juga itu pendeta yang tamat 3 bulan, 4 bulan. Kalau dia orang sungguh-sungguh, lihat Mel Atop, lihat yang lain-lain itu. Tidak melacurkan diri di para apologetan seperti ini. Sangat memalukan, iya kan? Masih mendingan ini, herder ini. Apa adanya, memang seperti itu. Tidak membahas kebenaran firman Tuhan. Tapi dibongkar semua. Karena juga Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak memberitakan firman, batu ini juga bisa berbicara. Sekarang ini, saatnya kita lihat ini. Apologet diporak-pondakan yang tidak benar itu. Ya. Sampai sekarang tidak mau mereka mengaku dan tidak ada rasa malunya sekalipun sudah diungkapkan semua borok-borok mereka itu. Dipertontonkan borok-borok mereka, tapi mereka tidak ada sedikit pun merasa malu. Itu manusia apa seperti itu lagi? Berhati-hatilah. Ingat, air mata sudah banyak tumpah. Air mata ibu-ibu ketika dipersekusi si Edis TV. Air mata juga keluarganya juga dan yang lainnya itu. Ketika dunia mengabaikan, tapi Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Ya. Termasuk doa-doa kita juga, ya kan? Tapi Tuhan akan bertindak sendiri nanti. Ingat ini, di tahun ini pasti ada juga yang terbuka. Satu persatu dibukakan. Kita lihat, nggak tahu saya minggu depan apa yang dibuat ibu ketua kita, Ibu Reda ini. Katanya nanti ada nobar besar-besaran di minggu depan. Bagi saya terlalu lama itu, kalau bisa lebih cepat supaya satu persatu dibongkar. Begitu kawan-kawan. Silakan yang lain menambahkan. Apakah dosa yang kecil atau dosa yang besar? Kayaknya apapun yang kita lakukan kalau bertentangan dengan firman Tuhan itu kan sama dengan dosa. Ada aku baca tadi kata spender ya, RK itu kan masih biasa-biasa aja yang dilakukannya. Padahal di firman Tuhan dosa selingkuh itu sangat-sangat tidak diinginkan Tuhan ya. Ya. Enggak, maksudnya biasa-biasa kayak gimana? Itu kan bukan namanya selingkuhan. Agak lain itu mereka. Memandang orang lain juga menginginkan kita dengan mata itu sudah dosa. Katanya dosa kecil. Ya dosa Mana kecil. kekristenan ya dosa-dosa, tapi kalau di seberang ya kadrun memang ada dosa kecil bisa diampuni ditimbang. Agak lain dosa kecil dosa besar. Waduh, bahaya itu. Kayak gimana itu dosa kecil? Ya itulah. Jadi gini. Jadi kulihat para spender ini udah ditutupi matanya, hatinya, pikirannya, ya. Jadi hati-hati aja.
Masa kalian bilang si RK itu melakukan itu aja ada dosa kecil? Apa nggak baca Alkitab? Nggak tahu firman Tuhan? Jangan berzina. Emangnya itu nggak berzina? Melihat saja, menginginkan saja di hati itu sudah dosa. Tentu. Masa ada dosa kecil? Dosa kecil yang dilakukan si RK tuh. Udah berapa kali? Si Putri pun benar-benar rupanya selingkuhannya. Kata si istrinya si Rosi. Jadi mau apa lagi? Mau dibela-bela orang yang kayak gitu. Pak, buka mata Bapak, Pak. Buka mata, Pak. Bapak jangan mau diarahkan dengan bibir manis yang licin itu, Pak. Berdoa Bapak, Pak, minta hikmat dari Tuhan. Bapak jangan terlena, Pak. Jangan terlena. Dan juga gini loh teman-teman, di hukum Taurat kan jangan mengingiti milik orang lain kan? Iya. Ada kan? Di hukum Aku berapa? kedengeran nggak? Aku kedengeran nggak? Kedengaran Bang Amin. Kalau musiknya kedengeran nggak? Musiknya kedengeran nggak? Enggak, musik enggak. Suara Hah? Bang Amin yang kedengaran. Ada Musiknya enggak. kedengaran. Musik apa itu? Si ungkap-ungkap apalagi. Itu. Jadi kadang-kadang yang mereka lakukan perbuatan mereka edis yang salah. Allah. Allah, amin.